hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan sebagai kita tetap berserah. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, kami melewati Tuhan. Oh haleluya, kami serahkan kepada hamba-Nya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami boleh ada di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji-muji-Mu Tuhan. Ini saatnya kami membuka hati pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah rohani kami mau kami kasih makan dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi semua kami, urapi juga hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat-Mu pada hari ini. Dan biar semua kami diberkati. Yang sakit kami percaya Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan Tuhan. Yang tidak tahu menjadi tahu. Yang tidak mengerti menjadi mengerti. Urapi Tuhan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom. Ayo silakan duduk. Luar biasa. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu, kasih dalam Tuhan. Hari ini ada musim sakit, saudara. Jadi ada beberapa juga yang sakit, ada yang sudah sembuh, jadi tidak ke gereja. Haleluya. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Saya beberapa hari ini terfokus kepada Elam. Elam. Dulu namanya Elam. Kemudian berubah menjadi Persia. Sekarang adalah Iran. Saudara boleh klik-klik mau ingin tahu di YouTube atau di Google. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, siapa Elam itu? Kejadian pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-22. Kejadian 10 ayat 22. Atau kita baca mulai ayat 21, 20, 21, 22. Saya bacakan buat saudara-saudara. Kejadian pasal 10 ayat 20. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. 21.
Bagaimana media ada hambatan, gangguan. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber, serta abang Yafet. Ya, bukan Yafet, pemain musik kita, saudara ya. 22 keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arfaksad, Lut, dan Aram. Nah, Bapak Ibu kasihan Tuhan, jadi Sem itu kalau kita belajar bahasa Ibrani disebut Semitis. Itu keturunan orang-orang bule, saudara. Orang-orang kulit putih. Sedangkan Yafet itu keturunannya itu Asia. Dari Jepang ke sini sampai ke kita, melihat wajah kita tuh sama. Terus sudah dengan tidak ada hidung mancung kecuali ada keturunan. Bapak Ibu kasihan Tuhan dan semua. Kalau keturunan Ham kulit hitam, saudara. Kenapa? Karena Tuhan mengutuk, saudaraku. Ham itu karena dia melihat aurat ayahnya. Nah, Bapak Ibu kasihan Tuhan, nah itu cerita-cerita perjanjian lama. Nah, kita sekarang mau bahas mengenai Elam. Elam itu lahir, kemudian dia pergi ke sekarang Iran. Kalau dulu disebut Mesopotamia. Saya kasih contoh, misalnya Sumatera. Kan ada Medan, ada Palembang, dan ada kota-kota lain. Mesopotamia itu terbesarnya Irak dan Iran. Tapi pada tahun 60-an ada perang saudara Irak dan Iran, maka itu mereka mengganti namanya. Tetap Iran, tapi yang satu pakai N, yang satu pakai K. Itu kenapa? Karena sakit hati saya. Jadi Bapak Ibu kasihan Tuhan, itu terjadi karena Iran itu merindukan Islam Sunni. Islam Sunni itu adalah Islam yang tidak mau berperang. Katakan amin. Amin. Jadi ada Islam tidak mau berperang, namanya Islam Sunni. Kemudian ada Islam namanya radikal. Nah, itulah yang sekarang terjadi, membuat bom ke sana, lawan dan saudaranya sendiri dilawan dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, saya tidak akan berbicara tentang itu. Alkitab menubuatkan Yeremia 49 ayat 34 sampai 39. Yeremia 49 sampai ayat 34 sampai dengan 39. Bisa dikeluarin. Yeremia 49 ayat 34. Nah, kita mau baca ini seterusnya, saudara. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama ayat 34. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai Elam pada permulaan pemerintahan Sedekia Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit, dan akan menggerakkan mereka ke segala mata air ini, sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. Aku akan membuat Elam terkejut di depan para musuhnya dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Aku akan mendatangkan atasnya
malapetaka, yakni murkaku yang menyala-nyala. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyuruh pedang mengejar mereka sampai mereka kuhabiskan. Aku akan menaruh tahtaku di Elam, dan aku akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat terakhir. Tetapi di kemudian hari aku akan memulihkan keadaan Elam. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Iran juga dikenal sebagai Persia, dan zaman Alkitab disebut Elam. Jadi anak Sem Elam ini, dia pergi, kan zaman dulu itu siapa kuat, dia akan memerintah. Amin, saudara. Amin. Jadi Elam ini pergi ke sebuah negara yang namanya Mesopotamia, yang sekarang Iran. Pergi di sana dan kemudian dia menciptakan, Elam ini menciptakan tentara-tentara yang dikasih nama Persia. Jadi kalau saudara klik aja Elam, nanti dia keluar, saudara. Dan saudara baca lebih mendetail, saudara. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sampai Iran adalah sebuah negara yang terletak di Asia Barat. Iran sejak zaman kuno hingga tahun 1935, Iran masih disebut sebagai Persia di dunia. Pada tahun 1959, Muhammad Reza Pahlavi mengumumkan bahwa kedua istilah tersebut boleh digunakan. Nama Iran adalah sebuah perkataan Arya, artinya tanah bangsa Arya, suku Arya di sana, saudara. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tetapi pada tahun 1979, seorang presiden Iran yang bernama Ibrahim Raisi memimpin negara itu sampai sekarang dia meninggal. Dan yang dituduh adalah Israel dan Amerika. Padahal memang kecelakaan. Itu ada 3 helikopter di depan dia. Dan itu 3 helikopter itu tentara-tentaranya. Saudara, pertanyaannya begini. Tidak mungkin pilot helikopternya presiden itu masih belajar. Amin, saudara. Amin. Setidaknya dia adalah pilot yang terbaik. Kalau orang bilang sabotasi, sabotasi di mana? Yang menjadi saksi itu ada dua helikopter. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kemudian Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pada tahun-tahun sebelumnya Alexander Agung ini, pada tahun 331 sebelum Masehi, dia berkuasa atas Yerusalem. Kemudian dia meninggal, membuat terpecahnya suku-suku di sana, di Persia, Iran, dan suku-suku Makabe. Kalau saudara baca Alkitab Katolik, di tengah-tengah Alkitab kita itu ada Alkitab Katolik, tapi Alkitab saya tidak ada. Di suri itu ada namanya Makabe. Nah, saya tidak akan membahas itu. Nah, Ibrahim Raisa ini memimpin negara itu dan dia mempersatukan Islam Sunni dan Islam garis keras. Dialah yang mempersatukan. Siapa tidak mau ikut akan dibunuh. Mulai sejak dia memimpin sampai dia meninggal, itu banyak sekali
orang-orang Iran dibunuh anak-anak muda. Lebih-lebih kemarin itu waktu zaman Android itu banyak yang orang hidup bebas. Kan di sana punya hukum syariat. Mereka mau bikin seperti di Bali, mereka mau bikin seperti di Eropa, tapi pemerintah menangkap mereka. Kalau saudara pergi ke Bali, itu sama dengan saudara pergi ke Belanda. Banyak sekali orang tidak pakai baju lengkap. Yang kelihatan cuma pakai BH dan celana dalam tuh saudara. Yang disebut bahasa keren bikini. Nah Bapak Ibu kasihan Tuhan. Dan itulah yang terjadi Bapak Ibu. Jadi mereka tidak mau mengikuti apa kata Ibrahim Raisi ini. Dan para tentara-tentara membunuh mereka saudara. Tidak segan-segan. Tapi sekarang serta Ibrahim Raisi itu meninggal. Bapak Ibu apa yang terjadi? Orang bersorak-sorai. Orang memasuki Kristen. Dan ingat ayat yang terakhir itu. Tetapi di kemudian hari aku akan memulihkan keadaan Elam. Demikianlah firman Tuhan. Banyak orang jadi gereja-gereja di sana penuh. Gereja-gereja penuh di sana. Nah Bapak Ibu kasihan Tuhan. Dan memang Tuhan sudah janji. Aku akan mematahkan busur Elam. Busur itu adalah kekuatannya, senjatanya. Kenapa itu terjadi? Ketika dia menyerang Israel pada tanggal 14 April 2024. Berapa roket? 1000 lebih. Dialah yang membiayai Hamas. Sekarang Hamas lari ke sana. Tapi kemudian karena di sana bergejolak, maka Hamas itu lari lagi. Tidak tahu kemana saudara sekarang. Jadi dia itu punya tentara namanya Hamas. Untuk disuplai duit, dan Hamas ini yang akan mencari orang bunuh diri. Jadi rupanya orang itu kalau mau bunuh diri sudah pasangin bom dan keluarganya sudah dikasih duit miliaran. Jadi istilahnya dibeli. Kayak orang kalau masuk tentara kan ada sumpahnya. Sudah dibeli oleh negara. Amin, saudara. Tanya ke Pak Purbai. Negara sudah beli itu saudara. Jadi kalau misalnya gugur di peperangan tidak boleh komplain. Keluarga tidak boleh komplain. Nah Bapak Ibu kasihan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu kasihan Tuhan. Persianya Elam banyak hubungan dengan Israel. Karena memang Elam itu orang Yahudi. Bapak Ibu kasihan Tuhan. Mereka orang Yahudi. Nah Bapak Ibu kasihan Tuhan. Dan di sana itu, di Elam itu, Bapak Ibu kasihan Tuhan, di Persia atau di Iran itu, di sana itu tempat ibadah ada, tapi orang juga menyembah kuil-kuil ada, orang juga menyembah dewi-dewi kesuburan, dewi-dewi laut ada. Bapak Ibu kasihan Tuhan. Ada juga sebagian persen orang-orang Iran itu tidak percaya Tuhan. Tapi mereka bukan dari suku Raiser tadi. Mereka itu adalah suku-suku keturunan dari Arab, dari Belanda, dari Eropa ke sana dan tinggal di sana. Nah sedikit saya menyimpang sedikit. Orang-orang Majus itu kan, orang-orang Majus itu adalah bukan asli orang Arab, saudara. Orang Majus itu ada yang bernama Gaspar. Dia yang membawa kemenyan. Saudara perlu tahu, di Sumatera itu ada gunung kemenyan. Saya belum ke situ, tapi waktu kami belajar Alkitab, bahwa ada sekolahnya Nomensen itu, apa sih namanya? Yang di Sumatera. Ada sekolahnya Nomensen itu ada sebuah gunung. Itu namanya Gunung Kemenyan.
Jadi kemenyan itu batu, saudara-saudara. Diremukan, ditumbuk-tumbuk, tabur di api, keluarlah. Nah, zaman dulu ibadahnya begitu, Bapak. Nah, dia yang membawa zaman dulu itu zaman penyembahan. Kemudian ada Melkiot. Melkiot itu orang Eropa tetapi lahir di sana, di Irak. Dia pakai jubah emas, dialah yang membawa emas. Emas yang dibawa itu untuk disumbangkan kepada Maria dan Yusuf. Itu bukan satu peti, berpeti-peti. Unta yang mereka muat itu ada banyak, Bapak Ibu kasihan Tuhan. Dan konon kata penterjemah itu bilang, itulah yang dipakai Maria dan Yusuf untuk membesarkan Yesus. Amin, saudara. Kalau enggak itu, dari mana mereka lari ke Mesir? Dari mana mereka mau makan, saudara? Dari mana mau beli makan? Dan jalan dulu kan belum jadi seperti sekarang, sudah didoser. Jalan setapak, Bapak Ibu kasihan Tuhan. Zaman dulu jalan setapak. Nah, itu Bapak Ibu kan sebagian yang saya bisa sampaikan kepada saudara-saudara. Jadi ketika mereka membenci Israel, orang ingat firman Tuhan. Israel membalas dengan roket kecil. Apa yang dia mau sikat itu adalah apa itu? Kalau di sini sebuah menara, apa itu ya? Kalau di HP kita itu ada apa namanya? Indosat, ada apa jadi? Itu yang dibom, sehingga pemancarnya itu tidak kuat lagi, Bapak Ibu kasihan Tuhan. Tidak menangkap lagi sinyal-sinyal. Itu yang dihancurkan. Lalu orang Amerika bilang, itu cuma bom kecil. Dia belum pakai nitrogen. Sudah goyang. Jadi Bapak Ibu kasihan, setiap orang-orang yang bermusuhan dengan Israel pasti mengalami bencana. Kita lihat waktu SBY mengutuk Israel 2 kali. Periode pertama, periode kedua, pembangunannya tidak selesai. Banyak yang rugi mangkrak sampai sekarang. Itu sudah. Nah, Jokowi mengutuk dia pada saat periode terakhir ini. Nah, sekarang apa yang terjadi sama Pak Jokowi? Landingnya juga nanti tidak bagus, saudara. Dan memang Alkitab sudah berkata, Kejadian 12 ayat 3, Kejadian 12 ayat 3, siapa yang memberkati akan diberkati, siapa yang mengutuk akan terkutuk. Jadi kalau saudara mendoakan, nah itu ada Bapak Ibu kasihan. Kejadian 12 ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Israel, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan. Nah, ini janji Bapak Ibu kasihan Tuhan. Seluruh dunia tahu. Kenapa Amerika tidak mau menyerang? Kenapa saudara Inggris tidak mau menyerang? Kenapa Belanda tidak mau menyerang? Karena orang-orang rohani di sana walaupun sedikit orang Kristen, tapi mereka tahu itu umat pilihan. Sejahat-jahat mereka pun mereka tidak boleh diganggu. Nah, Bapak Ibu kasihan Tuhan, kan memang sudah begitu firman Tuhan. Itu janji kepada Abraham. Nah, untuk itu Bapak Ibu kita sebagai orang-orang percaya, jangan memusuhi sesama. Amin, saudara. Nah, kita lihat Yehezkiel 38 ayat 5 dan ayat 6. Ini nubuatan Bapak Ibu kasihan Tuhan. Yehezkiel 38 dan sekarang sedang digenapi. Kalau nubuatan sedang digenapi, berarti Yesus Kristus tidak lama lagi akan datang.
Yehezkiel 38 ayat 5 dan 6. Orang Persia, Ethiopia, dan Put itu Libya, Bapak Ibu kasihan Tuhan, menyertai mereka dan semuanya dengan perisai dan ketopo. Nah, orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Bet Togarma, teman saya orang Batak namanya Togar, padahal ada di sini juga saudara. Dari utara sekali, kalau saudara punya Alkitab seperti saya ini, nanti saudara lihat di rumah dan saudara lihat peta-peta di sini. Paling utara itu adalah Gog dan Magog. Siapa Gog itu? Gog itu adalah Rusia, saudara. Ros, kalau dalam bahasanya itu Ros, tapi sekarang sudah menjadi Rusia. Kemudian Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dikatakan sekali dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa yang menyertai engkau. Jadi memang Elam itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, zaman Alkitab itu memang dipakai Tuhan. Persia, tentara yang dibentuk Elam itu namanya Persia. Pusatnya ada di Iran, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jadi sekarang ini sedang terjadi. Karena sedang terjadi, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata, aku akan mematahkan. Itu saya baca, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, itu yang dibunuh oleh Ibrahim, Raisa itu bukan sedikit, saudara. Itu orang sana sendiri, orangnya dia, saudara. Yang melawan itu ditangkap, saudara. Saya bersyukur saya itu ada di Indonesia. Amin, saudara. Walaupun kita hanya makan nasi dan ikan teri, tapi kita aman-aman. Alkitab katakan leka nasib terserak di seluruh 4 penjuru bumi. Kan di mana-mana di Indonesia sih banyak orang Arab, saudara. Kalau di Bogor itu banyak ngontrak, saudara. Lari dari rumah mereka karena mereka memang dikejar. Kalau mereka tidak lari, mati, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Nah, apa yang saya mau sampaikan? Injil Matius pasal 24 berkaitan dengan apa yang sedang terjadi. Matius pasal 24 ayatnya yang ke-14. Ayo dikeluarkan. Matius 24 ayat 14. Ayo saya bacakan. Nah, ini sudah keluar. Kita baca 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Jadi kalau seluruh dunia sudah mendengar Injil, sudah mendengar Yesus Kristus, maka akan terjadi Yesus akan datang di dunia ini. Nah, pertanyaannya, dengan kecanggihan HP kita, satelit, orang Indonesia pasti sudah pernah baca Injil. Amin, saudara. Karena ada banyak juga posting-posting, mau di Google, mau di WA, mau di YouTube, di grup-grup, di Facebook dan sebagainya. Berita tentang keselamatan. Jadi kita pun yang diselamatkan ini harus memberitakan keselamatan. Nanti sebentar Pak Roy mau bersaksi. Amin. Tadi saya bawa dia bersaksi, saya itu merinding, saudara. Dia bilang, Pak Pendeta,
Kemarin waktu Jumat Agung itu saya datang ibadah, tapi saya ketinggalan mobil. Saya lagi gemetar. Saya dikasih mimpi, Pak. Tuhan Yesus datang mengangkat kedua belah tangan. Saya lihat tangannya lobang, tembus katanya, dan berkata, aku akan memberkati engkau. Saya buru-buru mandi, saya mau kejar. Ternyata saya pulang ke rumah, saya mau cari Pak Anton, rumahnya Pak Anton sudah berangkat. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mulai hari ini Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, coba kita hidup kudus. Amin, saudara. Saya itu melihat begini, orang saya besuk selalu cerita, kami susah, Pak. Susah itu apakah kita punya kemauan susah? Ataukah Tuhan bikin susah? Kalau orang itu hidup kudus, hidup setia, hidup jujur dengan keluarga, saya percaya kita tidak akan kehilangan berkat. Katakan amin. Tapi kalau kita sudah main judi, pinjam online, judi apalagi itu, judi elektronik, apa itu? Dan sekarang ada dibuat sambo itu, saudara. Itu merugikan banyak orang. Setelah saya teliti, ternyata begitu. Ada jemaat kita dulu di sini. Saya berkati. Ibu itu namanya Ibu Mastina. Kita berkati pernikahan mereka. Mereka tinggal di Cisaat. Dijemput setiap minggu, saudara. Tiba-tiba bapak-bapak tidak datang lagi. Istri yang datang. Waktu pertandingan sepak bola dunia antara Jerman dan Korea, di sana disiarkan pagi-pagi. Indonesia belum datang waktu itu, 2000 berapa ya, 14 atau berapa. Sore-sore diputar. Orang yang punya internet sudah tahu yang menang Korea. Lalu mereka jualan. Saya Jerman. Si jemaat kita itu, Marga Sihite, dia ambil semua uang itu, 90 juta. Malam itu dia habis 90 juta. Karena memang orang sudah tahu Korea yang menang. Dan tidak mungkin memang di dalam berpikiran Korea kok bisa mengalahkan Jerman. Tidak mungkin. Sama juga sekarang Indonesia. Tidak mungkin Indonesia mengalahkan Korea. Tidak mungkin. Mungkin saja, bro, kalau ada orang percaya di sini. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau kita hidup, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, hidup dengan takut akan Tuhan, kita hidup mengikuti hukum-hukumnya, kita tidak mungkin jadi bangkrut, saudara. Kita tidak mungkin kehilangan berkat. Tapi kalau kita tidak mau ikut Tuhan, tidak mau ikut hukum-hukum Tuhan, dari mana kekuatan kita sebagai orang percaya? Kekuatan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara. Dia adalah sumber kehidupan semua kita. Dialah adalah kekuatan bagi kita. Kemudian apa kata Yesus kepada murid-murid? Kisah pasal 1 ayat 7 dan 8. Yesus berkata kepada mereka, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kamu diperlengkapi. Jadi mereka belum pergi kemana-mana. Tunggu selama 10 hari baru Roh Kudus itu dicurahkan. Makanya kita kemarin ada doa 10 hari.
doa pencurahan Roh Kudus. Kisah pasal 1 ayat 7 jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Waktu Roh Kudus turun dan semua orang, semua murid dijamah oleh Roh Kudus, Petrus dia berkhotbah 1 hari 3.000 orang bertobat. Sampai sekarang tidak ada orang yang khotbah 1 hari 3.000 orang bertobat. Nggak ada, susu. Tidak ada juga orang di dunia ini mendoakan matahari berhenti. Cuman satu-satunya adalah Yosua yang mendoakan, Tuhan matikan, berhenti dulu matahari Tuhan, karena sudah mau gelap. Aku belum membalas kekalahan. Dia berdoa, saudara, matahari berhenti. Saudara percaya atau tidak percaya, tapi ada bukti. Tidak ada manusia di dunia ini membelah laut. Cuma Musa, Bapak Ibu kasih lentur. Mereka memang dikasih otoritas, dikasih kuasa, dan kuasa itu diberikan kepada saudara dan saya. Itulah yang disebut karunia. Jadi kalau orang dikasih karunia, kita tidak bisa oh saya mau dong. Ada orang nama Simon, ketika mereka berbahasa roh, dia bawa uang, dia bilang, tolong dong aku mau beli. Tapi Petrus bilang, binasalah engkau dengan uang. Jadi kalau misalnya seseorang itu diberikan satu karunia oleh Tuhan, kita tidak boleh iri. Amin, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur ada orang yang diberikan Tuhan itu. Kemarin Pak Gilbert mengklarifikasi kepada seluruh hamba Tuhan di luar negeri dan di Indonesia melalui WA. Saya ada di situ. Dia berkata, waktu peristiwa saya itu terjadi, saya memang sudah ngomong kepada ustadz-ustadz. Jadi ustadz duluan yang bertanya, Pak Gilbert, kok di gereja saya lihat di TV ada masalah tentang perpuluhan. Lalu Pak Gilbert bilang, emang di Muslim bagaimana? 2,5 katanya. Ada tuh sudah. Tapi itu bukan disebut perpuluhan. 2,5 katanya. Jadi pada saat Pak Gilbert khotbah terbawa. Dan banyak orang mendiskreditkan dia. Tetapi padahal sebelum dia khotbah, sebelum itu jadi viral, dia memang sudah berkomunikasi sama MUI dan UI dan sebagainya. Dia sudah berbicara. Lalu pendeta-pendeta mulai menghukum saya. Kata Pak Gilbert, termasuk si Elia error itu. Dia bilang Elia error. Mirror apa? Mirror. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, mereka kayaknya sudah S2, S3, S4 katanya. Saya juga dulu nggak tahu itu sudah, tapi setelah dengar dia khotbah, ya baru saya tahu. Ada lagi orang bilang, Pak Gilbert maju terus, saya mendoakan kamu. Amin, katanya Pak Gilbert. Tapi ada hamba Tuhan. Jadi begini Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ada hamba Tuhan jurusannya pengembalaan. Amin, saudara. Ada hamba Tuhan cuma penginjil. Dia tidak belajar tentang pengembalaan. Nah kalau gereja seperti ini, saya tidak digaji oleh sinode. Berkat saya ya persembahan dari saudara. Amin, saudara. Kalau gereja-gereja lain, saya HKBP, GPIB,
Sinode membayar persembahan mereka, kebutuhan mereka. Beberapa tahun lalu saya ditawarin oleh GKI Cicurug. Ada orang-orang yang saya layani. Saya dapat gaji 6 juta. Rumah, listrik, anak itu disekolahkan oleh gereja sampai sarjana. Sebelum luar biasa, saudara. Tapi satu kali saya berdoa, terus saya nggak bilang itu Roh Kudus, tapi ada suara, ya saya percaya mungkin itu Roh Kudus. Tapi saya bilang begini, bagaimana kalau kamu membaptis orang? Saya bilang, ya kalau saya masuk di gereja itu, bagaimana saya harus membaptis orang? Kan anak-anak kecil, saudara, yang dibaptis. Jadi itulah sebabnya saya tidak masuk ke situ. Padahal kalau lihat secara kasat mata, terjamin, amin saudara, anak saya bisa dikuliahin oleh gereja. Tiap bulan dapat mobil, dapat rumah pun listrik dibayar oleh gereja, air pump dibayar oleh gereja. Wah, luar biasa saudara. Lalu saya bilang, Elia Merol, kamu tuh cuman apologet, tidak tahu. Karena setiap gereja itu punya pengertian-pengertian masing-masing dari satu Alkitab. Gereja kita berbahasa roh, gereja lain tidak berbahasa roh. Jemaat Katolik juga tidak seperti itu. HKBP juga tidak seperti itu. Tidak menerapkan perpuluhan. GPIB juga begitu. Gereja-gereja Anglikan dari Inggris juga tidak begitu. Dan ada banyak lagi gereja-gereja lain yang tidak seperti itu. Kamu dari aliran mana? Itu sebabnya Bapak Ibu kan gereja kita itu tidak memanggil lagi hamba Tuhan di luar dari gereja kita. Karena kalau dia diundang di sini kemudian dia berbicara tentang intern gereja, wah itu yang nggak boleh. Lalu ada yang bilang gini sama Elia Merol, tahu nggak kamu akan susah hidupmu karena oleh perkataanmu di YouTube itu orang tidak mau lagi memberi persepuluhan. Alkitab berkata, jangan memperangus mulut domba yang mengering. Itu bagaimana firman? Nah, Bapak Ibu kasihan Tuhan, jadi kita ini Bapak Ibu kasihan harus berkumpul pada hari Pantekosta. Kisah pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan begini, pada